Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini semestinya bukan saya yang mengisi kajian, saya hadir sebagai pemain cadangan. Saya tadi sempat menyampaikan kepada salah satu takmir bahwa pagi ini nanti saya ada aktivitas, tapi setelah saya ringkas insya Allah bisa bantu mengisi acara di sini, karena saya nggak tega kalau ada jamaah yang sudah berniat kuat untuk mengambil pahala haji dan umroh. Karena setelah kita sholat subuh, berdiam diri di masjid, entah itu ada kajian atau berzikir, kemudian kita genapkan dengan sholat syuruk, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, insya Allah ya. Maka mudah-mudahan meskipun saya ini pemain cadangan, mudah-mudahan ini bisa tetap memberi kontribusi yang cukup bagi kita untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan keagamaan kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah sampai 10 hari terakhir Ramadan ini. Tadi malam kita sedang kencang-kencangnya bermujahadah kepada Allah untuk meminta pengampunan kepada Allah sampai kita lanjutkan subuh ini, dan insya Allah juga masih ada malam berikutnya yang kita akan habis-habisan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersampaikan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita asup sebentar. Ramadan sudah berada di penghujung, dan kalau ini kajian akad, ini adalah akad yang terakhir, sudah di penghujung. Ini hari ke-27, kurang beberapa hari lagi ya, 2 atau 3 hari insya Allah, bergantung pada pengumuman pemerintah nanti ya. Yang ingin saya tekankan adalah kira-kira di ujung Ramadan ini kita ini sudah mendapatkan tanda-tanda keberhasilan apa belum gitu ya. Kalau belum, mumpung masih ada sisa. Kalau belum, mumpung masih ada sisa. Yang pertama, kita khawatir jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir di usia kita. Karena ini pandemi memberi kabar tentang mati bertubi-tubi, kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir atau tidak. Meskipun di dalam hati kita tetap sepenuh harap kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sepenuh-penuh iman, dalam keadaan sepenuh-penuh sehat, insyaallah. Insyaallah. Nah, itu sebabnya kita perlu hati-hati, teliti, jangan sampai Ramadan kita kali ini andai kata menjadi Ramadan yang terakhir, itu kita tidak mendapatkan esensi Ramadan. Ramadan itu dalam perspektif saya sebagai seorang tokoh pendidikan, Ramadan itu kurikulum langit, kurikulumnya Allah yang tidak berubah-ubah. Kalau kurikulum nasional itu berubah-ubah, ganti menteri, ganti presiden mesti berubah-ubah ya, insyaallah. Tapi kalau kurikulum langit ini senantiasa tetap. Begitu disyariatkan sampai nanti hari kiamat akan tetap, tidak akan ada perubahan. Dan tujuannya kurikulum langit ini, kurikulum abadi ini, tujuannya juga cuma satu. Ini gampangnya kurikulum langit itu kalau menghafal itu enak ya. Tujuannya cuma satu. Kalau kurikulum nasional tujuannya banyak dan berubah-ubah. Misalnya ya. Undang-undangnya juga kadang-kadang berganti-ganti. Tapi kalau yang dari Allah itu tetap dan gampang diingat. Ada satu ayat yang hampir semua pria, semua muslimah itu hafal di bulan Ramadan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman. Makanya Pak, jangan kecewa kalau ada orang yang bulan Ramadan tapi tidak ikut puasa. Kenapa? Karena nggak terpanggil. Karenanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, khusus yang beriman. Lah kalau penjenengan sudah ikut Ramadanan, sudah ikut puasa, alhamdulillah penjenengan termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Ini harus kita syukuri. Besar sekali nikmat iman itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Tujuannya cuma satu. Agar kita ini bertakwa. Titik. Itu sebabnya kalau sudah ada kata agar kamu bertakwa, nah, kata bertakwa ini tidak kita capai di penghujung Ramadan ini, masih ada waktu kita akan nangis sejadi-jadinya kepada Allah. Kenapa karakter takwa itu belum datang pada jiwa kita, sementara pelatihan Ramadan ini sudah mendekati babak finish? Kenapa? Nah, yang ini yang perlu kita pertanyakan. Jangan sampai nanti kita ini di-training oleh Allah sudah sampai hari ke-27 tapi bekas-bekasnya belum nampak. Nah, kita perlu mengambil satu pelajaran bagaimana caranya mengamati apakah Ramadan itu sudah masuk ke diri kita atau belum. Alhamdulillah, Al-Quran menyediakan indikator ciri-ciri wong sing bertakwa, sing kira-kira nanti mendapatkan pengampunan. Itu ternyata Al-Quran menyediakan dengan jelas, gamblang, ketok moto, dan bisa kita rasakan sendiri. Nah, nanti kita rasakan sendiri-sendiri ya, kira-kira aku memenuhi indikator itu belum atau tidak. Nah, kalau dalam perspektif perusahaan, misalnya saya memberikan pelatihan selama 1 minggu. Kalau pelatihan itu ternyata hari ke-6 masih belum memberikan dampak-dampak perubahan kepada staf atau karyawan saya, maka saya menganggap pelatihan ini tidak efektif buat karyawan saya. Begitu juga Ramadan ini. Ada banyak orang itu ketika ikut pelatihan sudah hari ke-6, setelah selesai itu tetap nyanyi lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu ya, tidak ada perubahan. Keterampilan tidak bertambah, karakter tidak makin membaik. Ini buang-buang energi. Nah, Allah memberikan indikator orang bertakwa, orang yang mendapatkan ampunan. Yang kita kejar di 10 hari terakhir ini, kita ingin mendapatkan ampunan itu, indikatornya sangat jelas dikupas di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Bagi penyenangan yang bawa HP yang di dalamnya ada mushaf Al-Qur'annya, maksud saya ada aplikasi Al-Qur'an, maksud saya, penyenangan bisa simak di aplikasi itu. Penyenangan ingat-ingat ya, nanti sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa itu, menantu kita dan sebagainya. Kalau belum memenuhi indikator ini, segera kita menangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Allah, minta diberi kesempatan untuk mempunyai indikator yang ini. Ali Imran 133, 134. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, ada kata kunci bersegera. Nggak boleh rasa-rasan, nggak boleh gelewas-gelewes, nggak boleh males-malesan. Dan bersegeralah wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Yang kalau kita ini mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang khusus disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, khusus disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Puasa tadi tujuannya untuk apa? Bertakwa. Dan ini diberi kabar, kita ini nanti akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak dapat. Tapi syarat di atas lihat, wasari'u, dan bersegeralah, bersegera. Jok lelar, jok aras-arasan, gelewas, menunda-nunda. Bersegera, cepet-cepetan. Bersegera apa? Mencari ampunan. Mencari ampunan. Kita diminta untuk mendapatkan ampunan 10 hari terakhir ini.
kita benar-benar nangisi dosa-dosa kita akan mendapatkan ampunan. Celaka kalau kita ini keluar dari Ramadan tapi kita masih belum mendapatkan ampunan. Kalau sudah dapat ampunan, kita akan dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan seluas Citra Harmoni. Citra Harmoni yang luasnya nggak seberapa, mungkin rumah kita 200 meter persegi saja. Begitu lunas kita legoi, bukan main lauwegon lunas, ya Allah. Sertifikat kecekling lu selawegopol. Itu luasnya cuma 200 meteran. Kalau ini disampaikan oleh Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Wis gak kebayanglah di mata kita ini di surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Itu sebabnya Allah suruh kita ini untuk bersegera, cepat-cepat untuk mendapat keampunan. Kalau sudah dapat ampunan, dapat surga. Yang surga ini khusus untuk orang bertakwa. Nah, orang-orang yang kira-kira bertakwa mendapatkan ampunan itu ciri-cirinya kayak apa gitu ya. Mari kita lihat ciri-cirinya satu persatu. Perlahan-lahan ya, satu persatu supaya nanti kita bisa introspeksi sungguh-sungguh. 134. Masih juga Al-Imran kelanjutannya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yang pertama. Yang kedua, dan mampu menahan marah. Dan yang ketiga, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tiga-tiganya ini disukai oleh Allah. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu orang-orang yang gemar berinfak. Apakah setiap orang yang gemar berinfak sudah memenuhi indikator ini? Belum. Karena indikator ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa namanya? Berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ada indikator yang lebih jelas. Jadi bukan sekadar berinfak. Berinfak mari oleh THR gampang. Tapi berinfak pada saat wis tanggal tua gak duwe duit, wangel pol yo. Delok kota infak ku rasane kudu minggir ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah semuanya ya. Insyaallah. Sehingga kita nanti bisa memenuhi indikator ini. Senantiasa bisa berinfak dengan syarat dan ketentuan berlakunya apa? Baik di waktu lapang maupun sempit. Duwe akeh maupun duwe titik. Istiqomah rutin senengane infak. Nah, ini cirinya yang pertama. Mari kita lihat diri kita. Hari ini sudah belum? Ya. Kemarin jangan-jangan kalau kita datang ke masjid nggak pernah bawa uang nih. Oleh do masjid itu sono takjil insyaallah aman. Engko yo disediakno buka puasa nang masjid ta insyaallah. Insyaallah ya. Hati-hati jangan sampai kita ke mall bawa dompet tapi ke masjid gak gelem nggawa dompet insyaallah iki. Iki ngene njaluk diampuni njaluk insyaallah. Jadi para sahabat itu juga mengajari kepada kita semuanya kalau menerapkan itu adalah gemar sekali berinfak. Berinfaknya luar biasa. Jadi kesempatan untuk berinfak di waktu lapang itu manfaatkan sungguh-sungguh dengan optimal, dan di waktu sempit kita akan usahakan sejadi-jadinya supaya kita ini benar-benar memenuhi indikator yang ini. Sebab kalau berinfak hanya di waktu lapang itu baru separuh indikator ketemunya ini. Yang di waktu sempit belum dibahas di sini, belum ketemu. Nah, yang paling berat yang mana?
Pak biasanya? Infak di waktu lapang atau sempit? Sempit, jelas berat pol. Kenapa berat? Kenapa berat? Ya karena ini jaminannya surga. Makanya berat. Pokoknya segala sesuatu yang jaminan surga itu cenderung berat. Nah, kalau hadiah rantang itu gampang biasanya insya Allah ya. Payung gitu gampang hadiah insya Allah ya. Ini berat, apalagi di waktu sempit. Insya Allah. Pas ke masjid buka dompet. Di dalam dompet, ya Allah, ono duit mek loro. Sing siji 1000, sing siji 10.000. Nah, kira-kira yang turun ke masjid yang mana? 10.000 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah 10.000 ya. Karena mikirnya ngomong ndok majeje. Tapi kalau yang di dalam dompet ini ternyata hari yang lain tanggal 24 gitu ya. Insyaallah dibuka lagi di dompet ini wis ndok wis gak ono. Onoke 100.000 karo 1.000 gitu insyaallah. Pilih yang 100.000, masya Allah. Lapang-lapang semuanya jamaah di sini ya, insya Allah. Insya Allah. Iya, insya Allah. Senang saya, masya Allah. Lapang-lapang jamaah di sini. Uang 100.000 itu menurut saya sih, secara pribadi itu menandakan orang itu lapang. Jadi kalau ada orang memasukkan di kota infak itu 100.000, lapang itu ekonominya orang itu. Tapi kalau cuma 1.000, dugaan saya sih ya agak sempit, ya, agak sempit, ya. Dugaan saya saja, salah. Ya kalau nggak sempit ya pelit gitu aja lah ya. Kan deket-deket lah ya, insyaallah ya. Nah, coba dipikirkan, ini ada ibu-ibu kan? Ada di bawah ya? Bu, coba dipikirkan Bu. Kira-kira kalau penjenengan dihibur oleh suami pada saat penjenengan jenuh, terus dikatakan jenuh nang omah, nang pandemi jenuh aja. Saiki kono lho mlaku nang mall gak apa-apa. Kono mlaku nang mall. Ono duit 100.000 lho anak-anakmu jangan kabeh, insyaallah ya. Ya. Dia anak telu digawane duit 100.000 insyaallah ya. Digawe nang mall. Kira-kira niki ibu-ibu bilangnya ini akeh napa sithik banget? Kurang nggih? Masyaallah. Tapi kalau iki ana dhuwit 100.000 gawe nang masjid kono lho, insyaallah. Kira-kira akeh napa titik? Nah, itu tandanya kita ini mentalitasnya bermasalah. Masalah mentalitas. Sungguh, tak itu masalah. 100.000 dibawa ke mall rasanya sedikit, 100.000 dibawa ke masjid rasanya banyak. Itu menurut saya mentalitasnya masalah. Karena nggak adil. Sangat nggak adil. Nah, kenapa nggak adil? Karena sejak kecil dulu itu mungkin karena zamannya ya, karena zamannya saya tidak pernah menyalahkan, karena zaman penjajahan waktu itu mungkin itu ada orang-orang yang memberi nasihat kepada kita, maksudnya baik, tapi sayang kalau diterapkan sekarang ini menjadi tidak produktif. Nah, nasihatnya itu begini, infak yo infak, sedekah yo sedekah, tapi gak usah akeh-akeh. Sing penting, nah ya itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Makanya masjid itu gak rampung-rampung ngono lho insyaallah. Tadi saya tanya ke takmir itu ya. Ini nanti saya ngisi kajiannya di mana? Di masjid yang baru atau di gedung yang kemarin? Karena beberapa bulan yang lalu saya sudah datang ke sini, sudah cukup lama ya. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Kok kurang dadi-dadi gitu misalnya ya. Nah, kembali kepada lapang dan sempit. Kalau yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu yang remah-remah harta. Mohon maaf saya mengajari diri saya sendiri juga. Bagaimana dakwah bisa maju? Kalau yang kita infakkan adalah remah-remah harta. Bagaimana dakwah ini bisa maju? Bagaimana Islam ini bisa berjaya? Kalau yang kita berikan kepada Islam ini cuma yang remah-remah saja. Udah remah-remah harta, remah-remah tenaga, remah-remah cinta lagi, dan remah-remah usia lagi. Waktu tubuhnya kuat ngomong ben nang masjid pensiun. Engko ana pensiun dadi takmir. Lah ya apa sih?
Mosok takmir tuwek ngono insyaallah. Ngangkat meja gemeter kabeh insyaallah. Enggak produktif masjid itu jadinya. Allah karim. Bagaimana dakwah bisa maju? Insyaallah ya. Yang kemudian sempit dan lapang itu memang ukurannya hati kita. Makanya berinfak itu bukan persoalan kaya dan miskin. Berinfak itu persoalan mentalitas dermawan atau tidak. Kita ini dermawan apa tidak? Tangan kita itu di atas apa di bawah terus menerus? Nah, gitu ya. Delok nang masjid kok akeh takjil. Kira-kira hati kita ini tersentuh pingin untuk mengeluarkan uang supaya duit saya jadi takjil dimakan banyak orang, atau kira-kira ndok mah gak usah masak kok nang ngene masjid ae insyaallah bareng-bareng ya insyaallah sak bojone sakane jak nang masjid kabeh ya gak apa-apa, itu gak apa-apa ya gak salah, cuma njuk cek kebacuti ngono lho insyaallah ya gak apa-apa ya. Ya bagi yang benar-benar kepepet nggak ada yang nggak apa-apa, itu benar bagus ya, datang ke masjid itu bagus menyelamatkan ya insyaallah. Cuman bagi yang sudah mendapatkan kelapangan rezeki itu kebacut banget gitu ya. Infak sewu, apakah infak sewu itu salah? Ya enggak. Cuman menjadi agak janggal gitu loh di hati ya. Omahe gedung magrong-magrong mobil api infak sewu, ndongae suwi banget ya Allah. Kira-kira malaikat ngguyu mungkin ya. Kon lagi infakmu 1000 njaluk akeh insyaallah. Tapi itu sebenarnya enggak apa-apa. Cuman itu jadi masalah adalah enggak maju-maju dakwah kita ini. Enggak maju-maju. Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi rezeki penyenangan semuanya dideraskan oleh Allah, hati penyenangan dilapangkan oleh Allah, sehingga penyenangan nanti bisa menjalankan ayat ini, berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ini mentalitas ya, ini mentalitas. Saya kepingin kajian yang seperti ini benar-benar merasuk di pikiran penyenangan, hati penyenangan, dan bisa diterapkan. Diterapkan. Yang paling penting itu diterapkan. Ya. Kalau ngaji itu cuma menjadi pengetahuan, itu berhenti di pengetahuan, bukan diterapkan. Insyaallah. Dan untuk diterapkan itu Pak, wallahi sungguh gak bisa penyenangan ini paham terus kemudian bisa menerapkan, itu gak mungkin rasa-rasanya. Kecuali penyenangan mau latihan. Gitu ya. Kalau gak mau latihan gak bisa. Saya sendiri mengalami seperti itu. Dinasihati oleh guru saya, infak ya infak, infaknya diganti duitnya, ojo 2000, ojo 5000, ojo 10.000 atau 1000 ngono lho, ben lapang rezekine. Ya saya ngerti, ayat itu ngerti. Tapi begitu ketika pertama kali saya latihan 100.000 saya keluarkan dari dompet, itu tangan saya ngejer Pak ya insyaallah. Rasanya abot banget itu loh insyaallah. Kalau jenengan nggak percaya ya, mungkin sedikit menertawakan saya, nggak apa-apa. Jenengan coba nanti ya. Kalau nggak percaya jenengan coba sendiri. Ngejer nggak tanganmu kira-kira? Jangan dikasihkan ke masjid. Ya, karena penjenengan sudah tahu masjid ketok magrong-magrong itu akan jadi bagus. Kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Kalau dulu saya latihannya kepada orang yang menjaga pintu kereta api itu loh Pak, yang nggak dibayar sama negara, karena dikasih uang 500, 1000, 2000 gitu loh. Itu kasih uang 100.000 Pak. Saya yakin jenengan akan ngejar juga, ya. Atau mungkin jangan-jangan orangnya yang jenengan beri 100.000 gak gelem nyedek, ya. Jangan-jangan keliru. Saya ngalami Pak itu Pak, wangel itu, mabot, polabote. Ya, dan harus latihan itu. Kalau nggak latihan, nggak bisa. Cuman mandek jadi pengapa guyonan. Ya, harus latihan, Pak. Insyaallah, harus latihan. Nanti kalau latihan dengan pertama itu rasanya berat sekali, tidak apa-apa. Ya, kalau perlu lapor nanti kepada salah satu guru penjenengan di sini. Oh, wangel Ustaz. Ya, saya juga pernah gitu ya. Wangel Ustaz. Nah, ini hati kok mabut. Apa jawaban yang saya peroleh? Ya meneh balenono maneh. Saya sempat mikir aku salah guru ya,
jenenge abot kok baleni mana insyaallah ya. Insyaallah. Tapi harus dijalankan lagi sampai kita ini benar-benar bisa agak ringan lah. Nah, jadi perlu latihan, Mbak ya, perlu latihan. Nah, silakan jenengan coba ya, silakan jenengan coba. Tapi jangan 10 ribuan ya, 100 ribu ya, insyaallah ya. 100 ribu jenengan coba. Nanti kalau jenengan langsung enteng berarti ya bagus jenengan ya. Kalau saya dulu agak berat dulu. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau hati ini agak berat, ikhlas apa enggak itu? Nah, ini yang kadang-kadang jadi persoalan lagi. Karena yang masuk ke data otak kita dan mengendap di alam bawah sadar itu, definisi ikhlas kita itu kadang-kadang bermasalah. Kadang-kadang kita itu mendefinisikan ikhlas itu kayak nang mburi ngono kok lho. Ditokno terus ojo dipikir. Nah. Ya mestilah. Ngapain kita mikir yang di belakang itu? Insyaallah. Jangan begitu, enggak powerful definisinya. Cari yang lebih powerful. Lihat ini definisi ini. Nabiullah Ibrahim itu diperintah oleh Allah hijrah dari Palestina menuju Mekah, Ka'bah tepatnya. Itu ada yang menghitung, Pak. Jaraknya kurang lebih 2000 km. Perjalanan darat. Ini ada yang mudik dari Jawa Tengah ke Bandung berapa ratus, 300 kilo. Itu sudah viral kan ya kemarin ya. Ini Nabiullah Ibrahim itu 2000 km. Luar biasa ini. Ini anaknya masih bayi. Ya, ada ibu-ibu, anaknya masih bayi, diajak hijrah perjalanan darat 2000 km. Itu kira-kira nyampe di tujuan capek atau capek pol. Pol itu, Pak. Pol notoke capek. Insyaallah. Itu kalau di Indonesia perjalanan itu kurang lebih Makassar Jakarta. Perjalanan darat. Capeknya pol itu, Pak. Nyampe di tempat capek belum hilang. Allah perintahkan apa lagi buat Nabi Ibrahim? Tinggalan anak bojomu. Pertanyaan saya, tinggalan anak bojomu di tempat yang tandus, tidak ada ATM, tidak ada pasar di situ. Kira-kira hatine wong lanang yang benar-benar mencintai istrinya, itu ringan apa abot? Abot tol abote. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim ini dalam cerita sirahnya itu sampai nggak sanggup berkata-kata ketika ditanya oleh Ibunda Hajar, suamiku apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Gak sanggup ngomong, saking ngabote, mingkem, merem, mabot. Ditanya yang kedua, suamiku apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Gak sanggup ngomong, wes lah, rapet, wabot, mata ini mendung berkaca-kaca, saking ngabote nih kok. Hingga muncul pertanyaan yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Baru mengangguk. Dan mata itu makin mendung, sangat pekat. Pertanyaan saya, hatinya Nabi Ibrahim ini berat apa ringan? Berat. Tapi ikhlas apa tidak? Ayo, siapa yang berani mengatakan Nabi gak ikhlas sih? Ayo, siapa yang berani ngomong? Oh, Nabi Ibrahim gak ikhlas sih. Enak dewe ya, ya. Apakah bisa memakai konsep seperti ke belakang gitu loh, wis tinggalin anakmu mbek bojomu kok sebelah cul ngono lho. Ya gak iso ya, insyaallah. Dan Nabiullah Ibrahim itu berat melakukannya seperti itu, tapi ini karena perintah Allah dan dijalankan ringan maupun berat perintah Allah itu. Maka ini yang kemudian kita ambil sebagai definisi yang lebih powerful. Ringan atau berat itu kalau kita ini sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Semata karena Allah. Ringan hati ataupun berat hati, kalau itu karena Allah, ikhlas insya Allah. Karena ikhlas itu tujuannya, orientasinya cuma Allah, bukan yang lain-lain. Ya, baik. Kembali kepada persoalan lapang dan sempit. Maka sungguh mari kita latih diri kita sendiri ini untuk senantiasa mempunyai karakter dermawan, baik di waktu lapang maupun sempit, duweke akeh maupun duweke titik. Masya Allah.
Itu yang harusnya kita pikirkan ini di bulan Ramadan ini. Wes hari ke-27 harusnya ya 27 hari itu infak rutin. Harusnya. Kalau ternyata enggak, ya nangis saja nanti malam minta diberi karakter yang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu sempat saya ngajak guyonan penyenengan di sini juga. Saya ini sering ngisi kajian di Bank Indonesia. Makanya paham juga filosofi mata uang, ya, karena ketemu dengan orang-orang yang kerjanya sama duit-duit gitu ya. Nah, uang 100.000 itu ternyata gambarnya berbeda, sangat telak dengan uang 1.000. 1.000 saya analogikan sebagai masa-masa sempit, sementara 100.000 itu masa-masa lapang, berbeda jauh. Pol adoy. Kalau uang 1.000 itu yang saya tahu adalah gambarnya Patimura, pahlawan ya, berawewok nggawa golok. Itu duit 1.000. Ya, berawewok nggawa golok. Pertanyaan saya, pahlawan kalau tampak nggawa pedang, brewok nggawa golok, itu perjuangannya, penjenengan pikirkan perjuangannya. Itu kira-kira perangnya itu perang gerilya di hutan-hutan atau perang diplomasi di istana? Perang gerilya di hutan-hutan. Soro, Pak. Makanya nek uang ceklane duit 1.000-an iku soro uripe sampe. Iya kan. Soro banget uripe. Gerilya gitu insyaallah. Semangatnya tinggi itu gerilya terus ya Allah. Sementara uang 100.000 yang saya analogikan sebagai uang yang lapang, itu gambarnya juga pahlawan. Pahlawannya Pak Karno sama Pak Hatta. Semua uang itu gambarnya tunggal. Hanya uang 100.000 saja yang jamaah. Hanya uang 100.000 yang jamaah. Pak Karno kali Pak Hatta. Insyaallah. Nah, Pak Karno sama Pak Hatta berjamaah, nggak jas ganteng pakai kopiah. Kira-kira kalau perang itu perang di hutan atau perang diplomasi di istana? Loh, mulia kan? Insyaallah. Makanya uang 100.000 itu uangnya paling tinggi. Ini hebatnya pemimpin-pemimpin kita masa lalu itu loh, menempatkan orang yang berjamaah pada posisi yang paling tinggi. Dulu kalau penjenengan sempat masih ingat mata uang masa kecil, makin ke bawahnya saya itu duit gambarnya elek-elek kabeh. Masih ingat dengan 500 kertas napa? Tas eling nggih. Insyaallah, wis gambar kewewan-kewan kabeh pokoknya sore. Ya Allah, ya Allah. Hebatnya ini orang-orang apa ini pemimpin-pemimpin kita dulu menempatkan filosofi yang jarang dibahas dulu sayangnya itu ya. Makanya saya anjurkan betul. Sekarang saya ngaku saja dengan jujur. Orang tampak brewok awut-awutan nggawa golok. Terus sing jiji ketok seger, klimis, kopian, ganteng. Kira-kira sing masuk masjid niku yang kira-kira lebih lebih asik yang mana kira-kira? Insyaallah. Makanya idealnya ini nasihati diri saya sendiri idealnya. Kalau kita ini juga lapang. Nek nggawa dhuwit, golek dhuwit sing kopiahan. Lebokno nang ngone kotak infak. Karena uang yang pantas masuk masjid itu adalah sing pakai kopiah. Insyaallah. Pun paham nggih? Nah, coba dieling-eling takmir niki. Takmir ini dieling-eling. Panjenengan punya jamaah ini harus diperhatikan. Ini jamaah dalam kondisi lapang atau sempit, panjenengan harus tahu. Harus tahu. Ya, supaya panjenengan bikin program itu efektif. Misalnya bikin program makan setelah Jumatan ya. Kita lihat dulu nih seperti apa jamaahnya. Nah, tentu saja kalau jenengan nyurvei gak enak kan ditakoni. Kan diutang ta, enak gak enak kan takoni. Insyaallah situ-situ ya. Cerminannya adalah kotak infak jenengan buka pada saat hari Jumat. Kalau jenengan buka isine 1.000 wake lapang kabeh jamaahmu ini. Tapi nek isine 1.000 segera bikin program untuk mensejahterakan jamaahmu. Bukan hanya tiap Jumat makan, yang perlu sehari 5 waktu ono mangan terus. Mungkin lagi sempit semuanya.
Gitu ini perlu kita. Jadi cerminan, kota infak itu cerminan jamaah. Ya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita ini di lapangan rezeki oleh Allah dan diberi kedermawanan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ciri orang bertakwa itu. Pun ben mancep nggih, nanti jauh kita tadi sudah pakai hand sanitizer semuanya, sudah wudhu bersih kan ya, insyaallah. Tangan kanannya seperti biasa saya seperti ini untuk menyenangkan mendapatkan pahala orang yang menyampaikan ilmu ya. Tangan kanan di atas lurus begini, letakkan di pundak tetangga dengan santun. Pundak tetangga dengan santun. Ikuti kata-kata saya, infak sing akeh, ojo medit-medit, ojo meleki-meleki. Infak sing akeh ya. Insyaallah. Angkat tangan kirinya, insyaallah. Takkan di pundak orang yang menyentuh tadi, insyaallah. Aja omong tok. Lakonono dhewe. Aja carkoni. Iso ujar, gak iso nglakoni, insyaallah. Insyaallah. Pengalaman saya habis ngaji begini biasanya jamaah saling intip. Begitu mau orang kota infak dilirik, gak apa ya. Ya, intinya tetap mudah-mudahan kita diparingi hati yang dermawan ya, insyaallah hati yang dermawan. Ciri yang kedua, itu yang pertama harus tuntas ya. Kan ketok moto kita ini terasa juga. Ciri yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Jelas loh ya, Al-Quran bilangnya menahan. Bu, di bawah dengarkan Bu ya, menahan, bukan melampiaskan. Nah, mari kita lihat diri kita sendiri juga. Makanya kalau kita ini wis poso, wis 17 dino, tapi jeng ngamuman ae lho. Murang-muring. Insyaallah. Padha tak mirim murang-muring. Insyaallah. Kalau gak cocok jadi ngamuk-ngamuk murang-muring ya Allah. Insyaallah ya, itu perlu introspeksi. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, yang bilang itu Ali Imran 133 itu adalah orang-orang yang mampu menahan marah, bukan melampiaskan. Tahan. Kira-kira menahan marah itu ringan apa berat? Ya berat, karena ini surga jawabannya Pak. Ngawempet, ya Allah rek, wis dikandani bolak-balik loh ya Allah, gregetan aku ya Allah. Pernah mengalami mboten? Iya Allah. Ya ngoten niku Bu, nggih dengarkan Bu di bawah. Anake papat, sing salah nomor loro. Harusnya sing diseneni sing nomor loro. Tapi iki diseneni kabeh karo make. Deleng-eleng ya, ojo koyo Mas koyo ngene iki ya. Insyaallah gak ngena kabeh. Lah, adik-adik bingung lah aku gak salah ya. Diamuk misan ya Allah. Sebab nanti kajian di waktu lain nanti saya tunjukkan bagaimana caranya membuat anak-anak kita itu tidak menjadi musuh bagi kita. Salah satu ilmunya adalah orang tuanya mampu menahan marah. Kalau nggak mampu menahan marah, anak-anak kita akan mudah bermasalah. Ingat kan ya, ini bocoran kajian berikutnya aja ya. Kalau nggak mampu menahan marah, anak-anak menyenangkan akan gampang bermasalah. Jadi nggak bisa masalah itu kita selesaikan dengan ngamuk, itu nggak bisa. Nggak menyelesaikan persoalan. Sesama takmir, sesama jamaah yang saling mencintai, Pak. Jangan saling memarahi. Nggak apa-apa kita beda-beda dikit. Gak apa-apa kita beda-beda dikit. Yang penting bukan hal yang prinsip. Jangan karena beda dikit kemudian kita marah-marah. Kita ini sudah dikepung oleh musuh kita ini, ngalor ngidul. Masa kita masih gegeran pekoro-pekoro hal yang tidak substansial gitu loh ya. Wong mudik wis gak iso lho. Cek gegeran ae ya. Allah karim ya. Sabar. Saya akhir-akhir ini saya sedih ngeliat ya. Diombang-ambing kan digegerno. Kunut kok gak kunut digegerno.
Padahal sing takok sing ngombang-ambing lho gak salat, kan repot. Jadi pernah ini saya dapat guyonan dari Profesor Ahmad Zahro, Masjid Al-Akbar, guru besar IAIN. Jadi suatu ketika ada masjid itu gegeran jamaahnya. Yang satu ingin kunut, yang satu tidak ingin kunut. Karena gegerannya rame, Pak RW turun tangan dan mengambil kebijakan Pak RW itu untuk menjaga kerukunan warga, maka sholat subuh ditiadakan. Soalnya Pak RW ini gak sholat ya. Ayo kan piye insyaallah ya. Loh, tapi kan alasannya Pak RW masuk akal. Untuk menjaga kerukunan. Karena RW itu judulnya rukun warga. Terus piye niki? Untuk menjaga kerukunan warga, maka sholat subuh berjamaah di masjid ditiadakan. Kan ngeluh kabeh nambah. Insyaallah. Oke, jadi betapa pentingnya kita ini lebih berlembut-lembut kepada sahabat-sahabat kita dalam satu jamaah, walaupun mungkin berbeda harokah. Tidak apa-apa. Ya, nggak usah saling menentang atau dalil. Insyaallah. Kalau mau dalil-dalilan, yang santun, nggak usah menentang-menentang sebagaimana para ulama-ulama kita terdahulu itu memberi contoh. Insyaallah ya. Imam Syafi'i menyampaikan, pendapatku itu benar, pendapatku itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Tapi pendapatmu itu menurut aku salah, tapi mungkin saja mengandung kebenaran. Lu adem aja. Ojo langsung nuding. Aduh. Mungkin infaknya sudah lancar ya, tapi menahan marahnya abot. Saya nggak tahu ini kira-kira dapat surga sepertiga atau sebenarnya saya nggak ngerti ya. Bukan kewenangan saya, nggak paham saya, insyaallah ya. Jadi jangan marah. Wong anak TK lo ngerti, coba tanya anak TK itu. Hadisnya tahu mereka. Apa anak TK itu? La tadab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Lo anak TK lo ngerti. Insyaallah. Masa kita ini yang gede-gede itu murang-muring perkara hal-hal yang tidak substansial. Insyaallah. Apa ya? Jangan murang-muringan Pak nggih ya. Insyaallah. Oke, ayo. Angkat tangan lagi. Insyaallah. Takkan dipundak tetangga, insyaallah. Sing sabar nggih. Berjamaah nggih ngeten niki. Ampun ngamukan. Sabar. Sing telaten nggih. Masyaallah sabar nggih. Alhamdulillah, baik. Udah nggak usah bales sing sabar. Nggak usah bales lah, sabar nggak usah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi mari kita jaga kuah kita ini. Mudah-mudahan kasih sayang antar sesama umat muslim ini nanti akan membuat Allah persatukan kita semuanya. Ya, kita sedang menghadapi persoalan yang sangat berat di negeri ini karena kita ini sulit sekali untuk bersatu. Ya, sulit sekali untuk bersatu. Ciri yang ketiga, Pak. Ciri yang ketiga, yakni mampu memaafkan. Memaafkan, bukan mendendam. Memaafkan. Ya Allah. Kira-kira memaafkan ini abot nama enteng. Ya abot maneh ya Andre. Ya, abot. Sedekah baik lapang maupun sempit iku abot, menahan marah iku ya abot, memaafkan iku ya abot. Kenapa abot? Karena pahalane surga. Maafkan, Pak. Bu, yang di bawah dengarkan, Bu. Maafkan ya, maafkan suamimu. Suamimu itu kadang-kadang sudah sangat gentle, Bu. Ngomong itu nih, Bu, sepurane Bu ya. Pengenane aku sing salah. Meneng. Bu, sepurane yo, pengenane aku sing salah yo, sepurane yo. Ternyata jawabnya, yo tak maafkan. Tapi tidak akan pernah mungkin kulupakan. Aduh, kok kira gitu. Waduh, kira ya jenenge memaafkan ya, insyaallah. Tapi kok pakai syarat dan ketentuan ini gitu ya. Insyaallah.
Sebagaimana Nabi Yusuf dulu itu dicemburui oleh saudara-saudaranya. Karena ganteng, kemudian mendapatkan perlakuan yang istimewa dari ayahnya, dicemburi saudara-saudaranya, sama saudara-saudaranya dibujui, dijak lungo, rontok ado, dijak mengembala kambing dan sebagainya. Ternyata kemudian dijeblong no sumur, loh, masya Allah, astagfirullahaladzim, sampai kayak ngono loh. Tapi singkat cerita, mari dijekor no sumur, keloro-loro to niki, Nabi Yusuf niki. Ketika Nabi Yusuf itu sudah berhasil, sudah menjadi bendahara negara, keadaan sudah mulai terbalik. Saudara-saudaranya datang untuk minta maaf. Dan kemudian Nabi Yusuf memaafkan dan tidak perlu mengungkit-ungkit lagi. Diuncang nang sumur lho Pak iki. Insyaallah. Abot lho memaafkan ngoten niku. Allah karim. Ini bukan hanya penyenengan, saya sendiri juga memaafkan juga sulit sekali. Kaya ben gak duwe dhuwit wangan golek dhuwit bangun omah ya Allah dibujui karo pemboronge ya Allah. Ditinggal geledak sama gurung dadi. Ini pirang-pirang tahun dulu nu rasanya kula ya Allah grewegeten insyaallah ya. Terus ketemu krungu kajian ngeten iki kula. Iya ya gak maafno ya angel ya insyaallah. Wonge lho wis ngalih, aku juk marah ya insyaallah. Akhirnya pun saya maafkan ya Allah. Sudah saya maafkan, tidak perlu saya ungkit-ungkit dan saya tidak perlu sakit hati lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mampu memaafkan adalah orang-orang yang setia dengan sakit hati. Orang-orang yang tidak mau dan tidak mampu memaafkan adalah orang-orang yang setia dengan sakit hatinya. Padahal sing ngloroni hati lho wis ngalih. Wis gak mikir. Tapi dia mau mangkel ya Allah. Dan marah memaafkan bergandengan tangan juga dengan infak. Saya cerita kecil, mudah-mudahan ini jadi ibroh. Saya tidak akan pernah sebutkan nama, saya juga tidak sebutkan tempat. Saya ini pernah dimarahi dan sebenarnya saya juga marah, pernah dimarahi oleh tetangga saya. Saya sudah pindah 11 kali Pak, jadi penjenengan nggak bisa melacak itu wong dia, insyaallah ya. Saya harus lindungi ini ya, hanya untuk mendapatkan ibrohnya saja ya. Tetangga saya itu marah sama saya, sampai ketemu gitu melengos, insyaallah. Padahal dia masih manggul galon, ya. Begitu saya lewat mau saya sapa, noleron, insyaallah. Saking lorone ati mbak aku bae rek insyaallah. Pun pirang-pirang wulan ngoten niku kula sapa mboten purun insyaallah. Kula delok-delok sik nek tep-tepan moto baru tak sapa ya. Gak iso nunduk moto ya Allah. Akhirnya saya ini gimana caranya ya gak enak rek urip ngene iki gak enak. Wonge sampe gak gelem nang masjid soalnya ono aku. Wonge gak gelem nang masjid soalnya aku nang masjid ya.